Oke, brother, selamat malam karena ini malam buat videonya. Jadi kali ini kita mau buat potongan atau tutorial potongan tempel taper fade di bagian samping. Kebetulan customernya rambutnya itu ngembang dan ikal, jadi lebih cocok dibuat tempel taper atau enggak taper fade. Tapi ini mau dibuat tempel taper. Oh ya, buat kalian terima kasih yang udah selalu support channel ini, dan yang baru datang jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat modelnya seperti apa. Yuk. Kita parting terlebih dulu ya, brother. Nah, untuk posisi rambutnya dia ikal, kering, ngembang. Makanya di area samping saya membuat tempel taper fade, dan di area shade dia itu tidak akan terlalu tinggi ya. Nah, bagi yang suka potongan 2 jari bisa langsung dicoba potongan tempel taper fade karena di bagian sampingnya tidak terlalu tinggi ya, daripada potongan 2 jari yang sekarang musimnya disconnected ya, atau tidak nyambung. Tapi potongan 2 jari yang bagus itu harus nyambung gradasinya. Kita parting ya, kita parting mengikuti usar-usar di belakang atau garis naturalnya rambut di area belakang. Nah, seperti ini, dia itu muternya kayak gini, mengikuti putaran usar-usar ini ting. Dan di area tempel rambut dia udah mulai menipis. Nah, ini pengerjaannya pasti beda dengan area belakang, tidak bisa disamakan. Secara teknikal pasti ada perbedaan. Setelah udah terpisah bagian samping dan bagian atas, kita klip atau jepit seperti ini, lanjut ke area samping kiri. Nah, kita mengikuti dari belakangnya, yaitu kayak gini muternya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Kita mulai pakai guard nomor 6 ya, biar mengurangi volume di area samping. Kita potong, memotongnya itu lurus kayak gini. Tidak menggunakan teknik C-stroke ya, tapi menggunakan strike ke atas. Kita turunkan pakai guard nomor 2 di oven, fokus hanya di area tempel ini ya. Setelah pakai guard nomor 2 di oven, otomatis di atasnya masih tebal, nanti nyambunginnya ketika gradasi di bagian bawah sudah selesai. Langsung kita buat baseline mengikuti siku-siku bagian akhir rambut di area sini, luruskan ya. Nah, seperti ini. Lanjut habiskan dengan trimmer. Habiskan dengan trimmer. Setelah pakai trimmer, kita pakai shaper. Di sini pakai shapernya jangan terlalu ditekan ya, biar tidak menggaris di area bekas trimmer tadi. Jadi dari atas ditarik ke bawah setelah sampai mau segimana ketipisan shapernya.
ini udah beres. Kita menggunakan 0 di oven. Nah, di sini tahapannya setengah jari. Lanjut pakai 1,5 di oven. Nah, ini setelah 1,5 di oven, kita turunkan pakai 1 di oven. Nah, di bagian tempel perhatikan tekniknya ya, karena dengan di area belakang itu berbeda teknik. Jadi di sini lebih banyak menggunakan oven. 2 open, 1,5 open, 1 open. Nah, sekarang sudah beda 1 open, lanjut pakai setengah di open. Jadi menghilangkan garisnya itu pelan-pelan. Kalau kita pakai close, karena rambut dia tipis, jadi bakalan susah untuk menghilangkan gradasinya atau membuat gradasinya. Nah, ini pakai setengah di oven. Setelah pakai setengah di oven, lanjut naikkan tuasnya pakai setengah di middle. Nah, setelah selesai, lanjut kita blending di bagian yang masih agak tebal-tebal seperti ini ya, karena ini sudah tidak terjangkau dengan clipper. Oke, fokus di rambut yang masih agak hitam ya. Ini jangan terlalu ke atasan, dan hati-hati juga dengan telinga, takut kepotong. Kalau kepotong berabe. Nah, setelah selesai, kita sambungkan dengan guard nomor 6 yang guideline pakai gunting plat atau gunting potong ya. Kita sambungkan. Sebenarnya di overcomb juga bisa, cuman kalau di overcomb takut ketipisan, jadi makanya saya pakai gunting potong atau scissor overcomb ini. Nah, setelah pakai scissor overcomb, kita balik lagi pakai gunting penipis atau gunting thinning untuk menghilangkan bekas gunting potong ini. Pakai gunting thinning, kita ambil yang posisi rambut keluar. Nah, ketika memotong di area tempel, posisi badan harus menghadap customer ya, biar hasil akhirnya enggak bengkok. Seperti ini. Lanjut kita hilangkan bekas nol trimmer. Kita hilangkan bekas nol trimmer pakai nol di close. Di sini pakai ujung blade ya. Seperti ini. Setelah selesai, kita lanjut ke area belakang. Lanjut sekarang pakai 2 di close ya, untuk di area nape atau bagian belakang. Kalau tadi di area samping kita pakai guard di awal nomor 2 di oven, kalau di belakang kita pakai guard nomor 2 di close. Nah, setelah itu kita lanjut buat baseline. Untuk menyambungkan bikin baseline, kita ngambil patokan dari area depan seperti ini, kita ukur, kita sisir ya. Nah, setelah begini kita habiskan dengan trimmer. Kenapa saya selalu buat ketika bikin baseline pakai no clipper? Karena biar tidak susah menghilangkan garis bekas no clippernya ya. Kalau pakai trimmer itu akan susah atau sulit untuk menyambungkan antara bekas nol oven dan
no trimmer. Kita habiskan pakai trimmer. Nah, setelah pakai trimmer kita tipiskan pakai shaver. Kita habiskan pakai shaver. Nah, kalau untuk jaraknya sedikit seperti ini, kita menggunakan teknik dari atas ke bawah. Nah, seperti ini, biar tidak menggaris antara shaver dan trimmer. Lanjut kita pakai 1,5 di oven. Lanjut pakai 0 di oven. Nah, di sini tingkatannya itu 1 jari ya. Nah, seperti ini. Jadi semakin ke sini itu bukan semakin besar, tapi semakin kecil ketika menyamping ke sebelah sini. Hanya di bagian tengah yang batasnya 1 jari. Ketika di area samping itu pakai setengah jari. Jadi semakin ke samping itu semakin kecil jarak lanjut pakai 1 di close. Lanjut setelah pakai 1 close, lanjut pakai setengah di close untuk menghilangkan garis bekas antara 1 close dan 0 oven ya. Hilangkan pakai setengah di close. Sini pakai ujung blade biar tidak menimbulkan garis yang baru. Atur luasnya. Kita pakai 1 di oven untuk menyambungkan bekas antara 1 close dan 1,5 di open tadi. Nah, setelah pakai 1 open, kita naikkan tuasnya ke 1 middle karena dia otomatis menimbulkan garis baru. Nah, kita hilangkan pakai di middle. Nah, untuk ini yang masih tebal, dia dihilangkannya pakai skisor overcomb ya. Hilangkan dengan skisor overcomb yang masih tebal seperti ini ya. Posisi memotongnya itu harus lurus, jangan masuk ke dalam sini. Lurus. Otomatis untuk di bagian atas dia akan mengikuti pola terpendek di bagian bawah ya, karena kita pakai tekniknya lurus ke atas. Pasti menyisakan garis-garis kecil seperti ini. Nah, untuk menghilangkannya pakai gunting penipis atau gunting cleaning ya, tapi sisirnya itu harus pakai yang kecil. Lanjut pakai gunting blending ya, atau gunting cleaning untuk menyempurnakan hasil gradasi. Nah, ketika titik-titik hitam seperti ini, pakai sisir yang kecil, tapi posisi sisir jangan diam di tempat. Seperti biasa, tarik ke area atas.
Lanjut, hilangkan garis bekas no trimmer ya. Oke, no clipper di close. Di sini harus tuasnya diatur. Jangan terlalu banyak main di close. Kalau terlalu banyak atau ketinggian, itu akan menimbulkan garis baru ya. Seperti biasa pakai ujung blade. Nah, seperti ini. Lanjut, nyambungkan yang masih tebal di area shade ya. Shade kita ambil terpendek dari belakang, tapi jangan terlalu kependekan, karena tempel taper pad yang dibutuhkan harus tebal di area belakang telinga ini. Nah, lanjut pakai gunting punipis atau gunting thinning untuk memperhalus bekas gunting skisor verkom. Biasanya kalau tidak pakai gunting penipis, ketika dilihat dari samping sebelah sini pasti ada rambut yang keluar ya, makanya kita haluskan dengan gunting penipis seperti ini. Lanjut, kita buat outline. Nah, untuk outline tempel taper pad dan polanya melingkar ke area atas, dia itu di area sini dibuat runcing ya. Bagian samping udah selesai, kita lanjut ke bagian atas. Biar tidak terlalu disconnect, jadi kita potong sedikit. Nah, kalau tidak dipotong dia terlalu disconnect, jadi kita ambil samakan dengan guideline yang dibuat pakai guide nomor 6. Kita point cut biar kelihatannya lebih natural ya, karena rambut seperti ini stylingnya itu pasti tidak teratur atau tidak diatur, hanya pakai tangan. Untuk menyamakan di area atas, kita ngambil terpendek di area depan karena menyambungkan dari samping yang kita buat seperti ini ya. Kita ambil lagi section baru, lihat. Nah, masih ada sedikit, kita point cut. Sampai ke area depan, jadi ketika ke depan dia harus posisi semakin ke depan semakin panjang ya. Bagian sebelah kanan kita sama dengan tadi yang sebelah kiri ya. Ketika ke bagian depan kita buat diagonal section. Nah, seperti ini, ambil dan samakan dengan area samping. Ambil lagi, kita ambil lagi section baru. Oke, kita cek, samakan, potong, point cut ya. Ambil dari area depan terpendek ya, top section. Nah, ketika memotongnya jangan di area depan frontal,
tapi area apex atau titik tertinggi di area kepala. Nah, seperti ini. Jadi tidak akan merubah hasil poni yang dibuat di awal tadi. Ini dan berbentuk round. Ingat, jangan ngambil di atau memotong di area frontal. Karena kalau dipotong di area frontal, misalkan seperti ini, dipotong di sini, dia akan merubah bentuk ya. Jadi poninya itu tidak beraturan. Nah, kalau dipotong seperti ini, dia akan merubah bentuk ya. Lanjut horizontal section, kita ambil patokan area tengah dan area samping. Nah, seperti ini kita samakan, ini terpendek di area samping, ini terpendek di area tengah. Point cut, ini ambil lagi section baru. Nah, point cut lagi, potong. Nah, sebelah kiri sama tekniknya seperti ini. Nah, di area frontal kita tarik ke area belakang. Kenapa? Karena biar tidak terlalu pendek ya. Nah, di sini udah jidatnya udah berbentuk M. Oke brother, mungkin segitu video tutorialnya. Semoga bisa membantu kalian tentang pemahaman teknik memotong rambut, atau punya gambaran untuk kedepannya bagaimana cara bekerja barbershop atau menjadi tukang cukur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih yang udah stay di channel ini. Semoga kalian sehat selalu. Oke? Salam satu gunting.